Company! Forward! Right! Ketika Portugis pertama kali menancapkan pengaruhnya di Nusantara pada awal abad ke-16, mereka membuka jalan bagi gelombang kekuatan Eropa lain yang mengincar kekayaan rempah-rempah di tanah ini. Belanda kemudian muncul sebagai penguasa kolonial yang paling lama dan paling kuat, menutup ruang bagi bangsa lain untuk berkuasa. Namun di balik bayang-bayang dominasi VOC dan Hindia Belanda, ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan, yaitu Inggris. Kehadiran mereka memang tidak sepanjang Belanda, tetapi jejak yang ditinggalkan begitu dalam, mempengaruhi politik, ekonomi, hingga kebudayaan Nusantara. Kisah Inggris di Indonesia bukan sekadar catatan sampingan. Dari Banten hingga Bengkulu, dari Ambon hingga Batavia, Inggris pernah menguasai titik-titik penting yang menentukan arah sejarah. Mereka membawa perang, reformasi, dan juga pengetahuan. Sosok Thomas Stamford Raffles menjadi simbol ambisi kolonial sekaligus tokoh yang meninggalkan warisan ilmiah. Pertanyaannya, bagaimana sebuah bangsa yang tampak singgah sebentar justru mampu mengguncang tatanan kekuasaan yang dibangun berabad-abad? Dan mengapa jejak mereka, meskipun singkat, tetap terasa dalam perjalanan sejarah Indonesia? Awal abad ke-17, Eropa tengah bergolak oleh semangat ekspansi dan perebutan jalur rempah. Di tengah gejolak itu pada tanggal 31 Desember tahun 1600, Ratu Elizabeth pertama mengeluarkan piagam yang melahirkan East India Company di London. Perusahaan dagang ini bukan sekadar perkumpulan pedagang, melainkan mesin raksasa yang diberi hak monopoli penuh oleh kerajaan Inggris untuk berdagang di wilayah timur. Para sejarawan bahkan menyebutnya sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam sejarah dunia, karena kehadirannya mampu mengubah arah geopolitik global. 2 tahun setelah VOC berdiri di Belanda, Inggris mengirimkan ekspedisi besar mereka. Pada tahun 1602 hingga 1603, armada yang dipimpin Sir James Lancaster berlayar menuju Banten, salah satu pelabuhan paling ramai di Jawa. Di sanalah Inggris berhasil menjalin hubungan dagang dengan Sultan Banten dan mendirikan sebuah pabrik atau kantor dagang yang menjadi pos pertama Inggris di Nusantara. Menurut catatan Anthony Farrington dalam bukunya Trading Places, The East India Company and Asia 1600 hingga 1834, langkah ini menjadi awal dari persaingan sengit dengan VOC. Karena Banten kala itu merupakan pintu utama perdagangan lada dunia, upaya Inggris tidak berhenti di Jawa. Pada tahun 1613, mereka membuka pos dagang di Makassar, memanfaatkan pelabuhan kerajaan Gowatalo yang terkenal sebagai pelabuhan bebas rempah. Kehadiran East India Company di Makassar juga menandai awal hubungan mereka dengan elit lokal Sulawesi Selatan. Meskipun tidak berlangsung lama, hubungan ini menunjukkan strategi Inggris untuk mencari sekutu alternatif di luar Jawa dan Maluku. Namun masa-masa awal ini penuh dengan ketegangan. Inggris dan Belanda sempat menandatangani perjanjian kerjasama pada tahun 1620 untuk berbagi wilayah dagang di Asia. Tetapi di lapangan persaingan berlangsung jauh lebih keras. VOC menolak memberi ruang yang adil. Puncaknya terjadi pada tahun 1623. Peristiwa kelam yang dikenal sebagai pembantaian Amboina atau tragedi Ambon mengguncang dunia. Di benteng VOC di Ambon, sekelompok pedagang dan tentara Inggris dituduh berkonspirasi melawan Belanda. Tanpa bukti yang kuat, mereka diinterogasi dengan penyiksaan kejam hingga akhirnya dieksekusi mati. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa belasan orang Inggris, tetapi juga menghancurkan kepercayaan antara kedua bangsa. Sejarawan Peter Borschberg dalam studinya menegaskan, tragedi Ambon adalah titik balik yang membuat Inggris tersingkir dari Maluku untuk waktu yang sangat lama.
Sejak saat itu, Inggris tidak lagi bisa bersaing langsung dengan VOC di pusat rempah-rempah. Mereka terpaksa mengubah strategi, meninggalkan Maluku dan mencari pijakan baru di wilayah lain di Nusantara. Langkah inilah yang akhirnya membawa mereka ke Sumatera, khususnya Bengkulu, beberapa dekade kemudian. Setelah tersingkir dari Maluku akibat tragedi Ambon, Inggris mulai menata ulang strateginya di Nusantara. 1,5 abad setelah kedatangan pertama mereka di Banten, situasi berubah drastis. Pada tahun 1682, Belanda berhasil menduduki Kesultanan Banten, pos pertahanan terakhir Inggris di Jawa. Serangan ini sekaligus menghancurkan basis dagang mereka di sana. Dengan hilangnya Banten, Inggris praktis tidak lagi memiliki pijakan strategis di Jawa. Namun East India Company tidak menyerah. Mereka mengalihkan perhatiannya ke barat Sumatera, sebuah wilayah yang kala itu terkenal sebagai penghasil lada terbaik di dunia. Lada adalah emas hitam abad ke-17, dan Sumatera menjadi kunci untuk menantang monopoli VOC. Pada tahun 1685, Inggris mendirikan pos dagang di Bengkulu. Dalam catatan mereka disebut Bencoolen. Awalnya pos ini hanya berupa gudang dan kantor sederhana di tepi pantai, tetapi segera menjadi simbol kebangkitan Inggris setelah terusir dari Jawa dan Maluku. Pos di Bengkulu terus berkembang meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kondisi alam yang liar, penyakit tropis, hingga perlawanan dari masyarakat setempat membuat kedudukan Inggris rapuh. Untuk memperkuat pertahanan, antara tahun 1714 hingga 1719 mereka membangun benteng raksasa bernama Fort Marlborough. Benteng ini didirikan untuk menghormati John Churchill, Duke of Marlborough, seorang tokoh militer terkenal di Eropa. Dirancang oleh Gubernur Joseph Collet, benteng ini menjadi salah satu yang terbesar milik Inggris di Asia Tenggara. Sejarawan John Bastin dalam studinya menyebut Fort Marlborough sebagai manifestasi ambisi Inggris untuk tetap eksis di Nusantara. Dengan tembok tebal, meriam yang menghadap laut, dan sistem pertahanan modern, benteng ini menunjukkan tekad Inggris untuk bertahan di tengah dominasi Belanda yang semakin kuat. Meskipun Bengkulu tidak pernah menjadi pusat perdagangan sebesar Batavia atau Maluku, keberadaan pos ini sangat penting secara geopolitik. Dari Bengkulu, Inggris tetap menjaga akses ke perdagangan lada, sekaligus mempertahankan legitimasi mereka sebagai kekuatan kolonial di Kepulauan Indonesia. Pos inilah yang menjadi dasar utama Inggris sepanjang abad ke-18, hingga akhirnya momentum besar datang pada akhir tahun 1700-an ketika gejolak revolusi kembali mengguncang Eropa. Memasuki abad ke-18, Inggris tidak lagi menjadi pemain utama di Nusantara. Posisi mereka di Bengkulu memang bertahan, tetapi ibarat penjaga mercusuar di tengah lautan luas kekuasaan VOC. Sementara Belanda dengan VOC menguasai jalur perdagangan rempah dari Jawa, Maluku, hingga sebagian Sumatera. Inggris hanya mengandalkan Bengkulu sebagai basis satu-satunya. Di satu sisi, Bengkulu menawarkan kekayaan lada yang melimpah. Lada Sumatera dikenal memiliki kualitas tinggi dan sangat diminati di pasar internasional, terutama di London dan India. Namun di sisi lain, kondisi alamnya membuat Inggris sulit berkembang. Catatan pejabat East India Company bahkan menggambarkan Bengkulu sebagai penempatan pembuangan, tempat di mana banyak pegawai meninggal karena malaria dan demam tropis. Hampir setiap tahun terjadi pergantian pejabat akibat kematian, sehingga sulit membangun pemerintahan yang stabil. Hubungan Inggris dengan masyarakat lokal juga tidak selalu harmonis. Pada beberapa kesempatan, masyarakat Bengkulu menolak sistem monopoli yang coba dipaksakan East India Company. Penolakan ini memicu serangan ke pos-pos dagang Inggris, memaksa mereka membangun pertahanan lebih kokoh di Fort Marlborough. Sebagian peneliti seperti John Bastin menyebut abad ke-18 sebagai periode di mana Inggris lebih banyak bertahan hidup daripada melakukan ekspansi.
Yang menarik, meskipun ekonomi Bengkulu lemah, Inggris tetap memandang pos ini penting karena dua alasan utama. Pertama, Bengkulu menjadi simbol kehadiran Inggris di Nusantara, sebuah pesan bahwa mereka belum menyerah meskipun VOC mendominasi. Kedua, pos ini mempunyai arti geopolitik, letaknya yang strategis di pantai barat Sumatera, menghadap langsung ke Samudra Hindia, menjadikannya jalur penting bagi perdagangan Inggris dengan India. Dengan kata lain, meski kecil, Bengkulu menjadi batu loncatan Inggris untuk menjaga kepentingannya di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, VOC di Jawa dan Maluku justru semakin kuat. Mereka menguasai Batavia, memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan menjalin kontrol politik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Dalam perbandingan ini, Inggris tampak terpinggirkan. Abad ke-18 pun menjadi periode panjang di mana Inggris seperti menunggu kesempatan. Kesempatan itu akhirnya tiba ketika Eropa kembali dilanda peperangan besar pada akhir abad ke-18, yaitu Revolusi Prancis dan Perang Napoleon yang mengguncang seluruh dunia. Di akhir abad ke-18, panggung politik dunia berubah drastis. Revolusi Prancis meletus pada tahun 1789, guncangan besar yang mengguncang seluruh Eropa. Tak lama setelah itu, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menjelma menjadi kekuatan militer terbesar. Belanda pun jatuh ke dalam pengaruhnya. Pada tahun 1795, Republik Belanda resmi bertransformasi menjadi Republik Batavia, sebuah negara boneka yang sepenuhnya tunduk pada Prancis. Kondisi ini membuat koloni-koloni Belanda di Asia terancam. Jika jatuh ke tangan Prancis, maka jalur perdagangan global akan dikuasai musuh Inggris. Untuk mencegah hal itu, pada tanggal 7 Februari 1795, Pangeran William kelima dari Belanda yang melarikan diri ke Inggris mengeluarkan dokumen penting yang dikenal sebagai Q Letters. Isinya jelas. Ia meminta semua koloni Belanda di Asia menyerahkan diri kepada Inggris demi mencegahnya jatuh ke tangan Prancis. Q Letters memberikan legitimasi bagi Inggris untuk merebut wilayah Belanda. Di Nusantara, dampaknya langsung terasa. Inggris dengan cepat menguasai Padang dan wilayah pantai barat Sumatera pada tahun 1795. Dari sana, mereka kembali memperkuat jalur dagang lada dan memastikan VOC yang mulai melemah tidak lagi mampu menguasai seluruh perdagangan. Padang pun sempat menjadi salah satu pusat penting Inggris di Sumatera, meskipun hanya bersifat sementara. Momentum besar berikutnya datang pada tahun 1810. Di tengah perang besar melawan Prancis, Inggris melancarkan serangan ke Maluku. Ambon berhasil direbut pada bulan Februari. Disusul Banda pada bulan Agustus, dua pulau rempah yang dulu menjadi pusat pertarungan Inggris dan Belanda pada abad ke-17, kini akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Bagi East India Company, ini adalah semacam balas dendam sejarah setelah tragedi Ambon tahun 1623. Namun bagi Inggris, ini bukan hanya soal rempah. Penguasaan Ambon dan Banda membuka jalan bagi operasi militer yang lebih besar, yaitu invasi ke Jawa, jantung kekuasaan Hindia Belanda. Dengan posisi Belanda yang sudah lemah, Inggris melihat kesempatan emas untuk menguasai pusat ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Sejarawan M.C. Rickleff dalam A History of Modern Indonesia mencatat, ekspansi Inggris pada masa ini bukan sekadar strategi dagang, melainkan bagian dari strategi perang global melawan Napoleon. Nusantara hanyalah satu kepingan dari teka-teki besar perebutan kekuasaan dunia. Dengan Padang di Sumatera dan Maluku di bawah kendali, Inggris sudah menyiapkan diri. Pada saat itu, hanya tinggal sebentar lagi sebelum mereka mengguncang Jawa, pusat Hindia Belanda, dan tahun 1811 menjadi titik balik terbesar dalam sejarah kolonial di Indonesia, invasi Inggris ke Batavia.
Pada tahun 1811, Inggris mengambil langkah berani menyerang Jawa, pusat kekuasaan Hindia Belanda. Situasi saat itu penuh gejolak. Belanda berada di bawah kendali Prancis dan Gubernur Jenderal Belanda di Jawa, Jan Willem Janssens, memikul tanggung jawab berat untuk mempertahankan pulau terpenting di Asia Tenggara ini. Pada tanggal 4 Agustus 1811, armada besar Inggris berlayar dan berlabuh di Teluk Jakarta. Lebih dari 100 kapal, membawa hampir 12.000 pasukan gabungan, mulai dari tentara reguler Inggris, pasukan India atau Sepoy, hingga marinir. Armada ini dipimpin oleh Laksamana Robert Stopford, sementara operasi darat dikomandoi oleh Jenderal Sir Samuel Auchmuty, dengan kolonel legendaris Robert Rollo Gillespie sebagai ujung tombak serangan. Pasukan Inggris mendarat di pantai Cilincing, di sebelah timur Batavia. Belanda terkejut. Dalam hitungan hari, Batavia jatuh ke tangan Inggris tanpa perlawanan berarti. Janssens memilih mundur ke pedalaman, menyusun barisan di benteng Meester Cornelis atau yang kini kita kenal sebagai Jatinegara. Disinilah pertempuran besar terjadi. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Inggris melancarkan serangan ke benteng Meester Cornelis. Pertempuran berlangsung sengit selama 2 hari. Belanda bertahan mati-matian dengan 8.000 prajurit, termasuk pasukan Eropa dan pribumi. Namun keunggulan logistik dan disiplin pasukan Inggris membuat perlawanan itu patah. Gillespie memimpin serangan frontal, menembus pertahanan, dan akhirnya benteng pun jatuh. Janssens mundur ke pedalaman Jawa Tengah, berharap masih bisa menggalang perlawanan. Tetapi kekuatan Belanda kian terkikis, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 1811 di desa Tuntang dekat Salatiga, Janssens terpaksa menandatangani perjanjian menyerah tanpa syarat. Peristiwa ini dikenal sebagai kapitulasi Tuntang. Dengan itu seluruh Jawa, Madura, dan wilayah sekitarnya resmi diserahkan kepada Inggris. Dengan satu perjanjian itu, VOC yang telah lama runtuh dan Hindia Belanda yang diwarisi Prancis benar-benar kehilangan jantung kolonialnya. Inggris pun secara resmi mengambil alih kekuasaan atas Jawa, pulau terpenting di Nusantara. Sejarawan MC Rickleff menulis, kapitulasi Tuntang bukan sekadar pergantian bendera. Itu adalah sebuah perubahan rezim yang membuka jalan bagi Thomas Stamford Raffles, sosok yang kelak meninggalkan warisan sekaligus reformasi kontroversial. Pada hari itu, sejarah Indonesia memasuki babak baru, masa singkat pemerintahan Inggris yang hanya berlangsung hingga tahun 1816, namun penuh dengan peristiwa besar yang tak terlupakan. Setelah kapitulasi Tuntang, Inggris langsung menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa. Sosok muda kelahiran 1781 ini bukanlah seorang tentara. Ia adalah administrator East India Company yang terkenal berani dan visioner. Raffles memindahkan pusat pemerintahannya ke Buitenzorg yang kini dikenal sebagai Bogor. Dari sanalah ia mulai membangun sistem kolonial yang berbeda dari Belanda. Salah satu langkah terbesarnya adalah reformasi agraria yang dikenal sebagai sistem sewa tanah. Raffles berpendapat tanah sejatinya milik negara, sedangkan petani hanyalah penyewa yang wajib membayar sewa dalam bentuk uang. Menurutnya, sistem ini akan lebih adil dibandingkan hasil wajib bumi yang selama ini diterapkan VOC. Secara teori, ide ini tampak modern, namun dalam praktik sering menimbulkan masalah. Banyak petani tidak terbiasa membayar dengan uang tunai, dan pada akhirnya tetap saja mereka bekerja di bawah tekanan pejabat kolonial. Selain reformasi agraria, Raffles juga melakukan reformasi hukum. Ia memperkenalkan sistem peradilan yang lebih terstruktur. Ia mencoba memberantas praktik korupsi yang telah mengakar di bawah VOC. Beberapa sumber menyebut Raffles terinspirasi dari hukum Inggris dan India. Ia berusaha menciptakan sistem pengadilan sipil di Jawa. Meskipun hanya berjalan singkat, reformasi ini dianggap sebagai cikal bakal modernisasi birokrasi kolonial. Raffles juga memperkenalkan mata uang baru, rupiah Jawa. Uang ini dicetak antara tahun 1813 hingga 1815.
Rupiah menggantikan sistem uang campuran Belanda dan lokal yang membingungkan. Dengan mata uang ini, Inggris berharap bisa menstabilkan perekonomian sekaligus mempertegas otoritas mereka. Di luar reformasi, Raffles dikenal rajin melakukan pengawasan dan penelitian. Ia memerintahkan pemetaan wilayah Jawa, ia mencatat hasil bumi, ia bahkan menghitung jumlah penduduk. Catatan administratif ini memberikan gambaran baru tentang Nusantara bagi Eropa. Sejarawan Peter Carey dalam salah satu kajiannya menyebut, Raffles berusaha memahami Jawa, tidak hanya sebagai koloni tetapi sebagai sebuah peradaban. Namun di balik semua itu, ada sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Banyak kebijakannya gagal karena waktu yang terlalu singkat. Sistem sewa tanah misalnya hanya menjadi beban bagi rakyat kecil. Upaya memperbaiki administrasi pun sering berubah menjadi alat kontrol kolonial yang lebih ketat. Dengan kata lain, reformasi Raffles lebih indah di atas kertas daripada kenyataan di lapangan. Meskipun demikian, periode antara 1811 hingga 1816 tetap menjadi fase penting. Inggris bukan hanya menguasai Jawa, mereka juga mencoba membentuk ulang struktur pemerintahan dan ekonomi sesuai pola pikir mereka. Raffles memang gagal meraih semua ambisinya, tetapi ia meninggalkan warisan yang tetap berpengaruh jauh setelah Inggris angkat kaki dari Indonesia. Meskipun Inggris menguasai Jawa setelah kapitulasi Tuntang, mereka menyadari bahwa kekuasaan sejati di pulau ini tidak hanya berada di tangan gubernur, tetapi juga di tangan para raja Jawa. Keraton Yogyakarta dan Surakarta tetap memegang pengaruh politik, sosial, dan budaya yang besar. Karena itu, Raffles memilih strategi campur tangan langsung dalam urusan istana. Titik balik terjadi pada pertengahan tahun 1812. Hubungan Inggris dengan Sultan Hamengkubuwono II di Yogyakarta memanas. Sultan yang terkenal keras kepala ini menolak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Inggris. Ia dianggap masih menjalin hubungan dengan kekuatan anti-kolonial dan menolak mengikuti kebijakan Raffles. Situasi yang tegang akhirnya pecah menjadi konflik terbuka. Pada tanggal 20 Juni 1812, pasukan Inggris yang dipimpin Kolonel Robert Rollo Gillespie mengepung Keraton Yogyakarta. Dengan kekuatan sekitar 1.200 serdadu Eropa dan India dilengkapi meriam, mereka menyerbu benteng keraton. Pertempuran berlangsung singkat tetapi brutal. Tentara keraton kalah telak melawan teknologi militer modern. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Istana Yogyakarta jatuh ke tangan pasukan asing. Penyerbuan itu meninggalkan luka yang mendalam. Keraton dijarah habis-habisan. Naskah kuno, pusaka kerajaan, emas, dan permata dibawa keluar. Banyak harta karun itu akhirnya berakhir di Inggris dan sebagian masih tersimpan di museum-museum Eropa hingga kini. Sejarawan Peter Carey dalam bukunya The Power of Prophecy menulis, peristiwa 1812 adalah trauma politik dan budaya terbesar yang pernah dialami Yogyakarta. Setelah keraton dikuasai, Raffles menurunkan Hamengkubuwono II dari takhta, lalu mengangkat putranya Hamengkubuwono III yang dinilai lebih mudah dikendalikan. Namun Raffles tidak berhenti di sana. Untuk menegaskan kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta, ia membagi kekuasaan istana. Pada tahun 1813, Pangeran Natakusuma diberi gelar Paku Alam Pertama dengan wilayah kekuasaan sendiri yang disebut Kadipaten Pakualaman. Langkah ini jelas merupakan strategi divide et impera, pecah belah dan kuasai yang kemudian diadopsi oleh Belanda. Sementara itu, Mangkunegaran di Surakarta juga diperkuat. Inggris memastikan tidak ada satupun kerajaan Jawa yang terlalu dominan. Dengan cara ini, mereka menanamkan kontrol politik jangka panjang, meskipun kekuasaan mereka sendiri hanya berlangsung sebentar. Selain di Jawa, Inggris juga melakukan intervensi di Sumatera. Pada tahun 1812, pasukan Inggris menyerbu Palembang setelah berselisih dengan Sultan Mahmud Badarudin II. Hasilnya, sang sultan diturunkan. Wilayah Bangka Belitung jatuh ke tangan Inggris. Pulau Bangka bahkan sempat dinamai Duke of York Island, sementara kota Muntok diganti menjadi Minto, mengikuti nama Gubernur Jenderal Lord Minto di India.
Dengan semua langkah ini, Raffles menunjukkan strategi kolonial Inggris yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga merekayasa politik. Mereka tahu betul, untuk menguasai Jawa dan Sumatera, kunci utamanya adalah mengendalikan para raja. Di samping ambisi politik dan militer, Thomas Stamford Raffles juga dikenal sebagai sosok yang haus pengetahuan. Ia bukan hanya seorang pejabat kolonial, tetapi juga seorang peneliti dengan ketertarikan mendalam pada sejarah, budaya, dan alam Jawa. Masa pemerintahannya di Nusantara menjadi salah satu periode penting dalam pencatatan sistematis tentang masyarakat dan warisan budaya Indonesia. Salah satu kontribusi Raffles yang paling terkenal adalah penemuan kembali Candi Borobudur. Pada tahun 1814, ia menerima laporan dari penduduk setempat tentang sebuah bangunan batu besar yang tertutup semak belukar di wilayah Kedu, Jawa Tengah. Raffles segera menugaskan seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk melakukan pembersihan. Dengan ratusan pekerja, perlahan struktur megah Borobudur kembali tersingkap setelah berabad-abad terkubur. Meskipun pekerjaan ini belum sempurna, langkah Raffles membuat dunia internasional kembali mengenal Borobudur. Selain arkeologi, Raffles juga mengumpulkan banyak naskah kuno, cerita rakyat, serta catatan tentang adat istiadat Jawa. Ia percaya, untuk menguasai suatu bangsa, Inggris harus memahami budayanya terlebih dahulu. Sejarawan Adrian Vickers mencatat bahwa pendekatan Raffles ini menampilkan sisi ilmuwan sekaligus kolonialis yang saling bertentangan. Di satu sisi ia menghargai budaya lokal, namun di sisi lain ia tetap menggunakan pengetahuan itu untuk memperkuat kontrol kolonial. Tak berhenti di situ, Raffles juga menaruh perhatian besar pada flora dan fauna Nusantara. Ia mengoleksi berbagai spesimen tumbuhan, hewan, dan serangga untuk kemudian dikirim ke Eropa. Banyak di antaranya menjadi bahan penelitian ilmiah yang kelak dipublikasikan oleh para ilmuwan Inggris. Semua catatan itu akhirnya ia susun dalam karya monumentalnya The History of Java yang terbit pada tahun 1817 setelah masa pemerintahannya di Jawa berakhir. Buku ini terdiri dari 2 jilid. Isinya uraian mendalam tentang sejarah, adat, agama, bahasa, flora, fauna, hingga politik Jawa. Meskipun ditulis dari sudut pandang kolonial, karya ini hingga kini tetap menjadi sumber referensi penting bagi para sejarawan. Raffles ingin dikenang bukan hanya sebagai gubernur singkat di Jawa, tetapi juga sebagai penulis yang memperkenalkan Jawa kepada dunia. Dan dalam hal itu, ia berhasil. Hingga sekarang, The History of Java tetap dianggap sebagai karya klasik, sebuah pengingat bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan jejak penderitaan, tetapi juga catatan pengetahuan yang ikut membentuk pemahaman dunia tentang Indonesia. Pada tahun 1815, sebuah bencana alam terbesar dalam sejarah modern mengguncang Nusantara. Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus dengan dahsyat pada bulan April. Letusan itu memiliki kekuatan setara 1000 kali bom Hiroshima, menyemburkan abu ke atmosfer hingga menyelimuti seluruh dunia. Akibatnya, sekitar 70.000 jiwa di Nusa Tenggara tewas, baik secara langsung maupun karena kelaparan setelahnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga mengguncang dunia. Abu Tambora menutupi langit global, memicu fenomena yang kemudian dikenal sebagai The Year Without a Summer pada tahun 1816. Di Eropa dan Amerika, salju turun pada bulan Juni. Ladang gagal panen dan harga pangan melonjak tajam. Sementara di Jawa, letusan itu menghancurkan produksi pertanian. Rakyat kecil yang sudah tertekan dengan sistem land rent ciptaan Raffles kini semakin menderita. Krisis pangan, kelaparan, dan wabah penyakit merajalela. Situasi ini memperburuk posisi pemerintahan Inggris di Jawa. Raffles sendiri, meskipun dikenal sebagai seorang visioner, tidak mampu menahan dampak bencana alam sebesar itu. Kekuasaan Inggris yang baru berdiri 5 tahun, kini diguncang oleh krisis multidimensi, seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Pada saat yang sama, Eropa sedang menata ulang peta kekuasaan pasca kekalahan Napoleon melalui Konvensi London tahun 1814. Inggris dan Belanda sepakat untuk mengembalikan koloni sesuai perjanjian. Artinya, Jawa yang sempat jatuh ke tangan Inggris harus diserahkan kembali kepada Belanda. Raffles menolak keputusan ini. Ia percaya sistem yang ia bangun masih bisa berkembang. Namun, keputusan diplomasi internasional lebih kuat daripada ambisi pribadi seorang gubernur. Akhirnya, pada tahun 1816, sebuah tim komisaris jenderal Belanda tiba di Batavia. Pada tanggal 18 Agustus, John Vendel sebagai perwakilan Inggris secara resmi menyerahkan kekuasaan atas Jawa kepada Belanda. Dengan upacara sederhana namun penuh simbol, berakhirlah babak singkat yang disebut British Interregnum di Jawa. Sejarawan H.J. de Graaf menulis, meskipun hanya berlangsung 5 tahun, periode Inggris di Jawa meninggalkan luka sekaligus warisan. Luka karena rakyat harus menanggung krisis dan eksperimen kolonial yang sering gagal. Warisan karena reformasi administratif, pengetahuan budaya, hingga perubahan politik keraton masih terasa dampaknya, bahkan setelah Belanda kembali berkuasa. Meskipun Inggris mengembalikan Jawa ke tangan Belanda pada tahun 1816, mereka masih menyisakan satu pijakan terakhir di Nusantara, yaitu Bengkulu. Wilayah yang sejak abad ke-17 menjadi basis East India Company ini kembali dihidupkan sebagai pusat administrasi kecil. Pada tahun 1818, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Bengkulu. Bagi Raffles, ini bukan promosi, melainkan semacam pengasingan terhormat setelah gagal mempertahankan Jawa. Di Bengkulu, Raffles mencoba menerapkan sejumlah reformasi. Salah satu langkah paling progresifnya adalah penghapusan praktik perbudakan pada tahun 1818. Kebijakan ini sejalan dengan gelombang humanisme di Inggris yang mulai menghancurkan perbudakan di seluruh koloninya. Ia juga berupaya menjadikan Bengkulu sebagai pelabuhan bebas. Harapannya bisa menarik perdagangan internasional dan menghidupkan kembali perekonomian lokal. Namun kenyataan di Bengkulu jauh lebih keras. Wilayah ini miskin, terpencil, dan rawan penyakit. Banyak pejabat East India Company menganggapnya sebagai tempat pembuangan, bukan pusat perdagangan. Bahkan Raffles sendiri kehilangan anak-anaknya karena penyakit tropis di Bengkulu. Upaya untuk menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan besar pun berakhir gagal. Situasi ini berlangsung hingga tahun 1824. Saat itu Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London. Perjanjian ini secara tegas membagi wilayah kekuasaan kedua imperium di Asia Tenggara. Inggris menyerahkan Bengkulu dan seluruh klaimnya di Sumatera kepada Belanda. Sebaliknya, Belanda menyerahkan Malaka dan mengakui Singapura sebagai jajahan Inggris. Dengan langkah ini, Inggris mengokohkan posisinya di Semenanjung Malaya, sementara Belanda mempertegas dominasinya di Kepulauan Indonesia. Traktat London menjadi titik akhir kehadiran kolonial Inggris langsung di Nusantara. Setelah hampir 2 abad naik turun, dari Banten, Makassar, Ambon, Bengkulu, hingga Jawa, Inggris akhirnya hengkang, meninggalkan jejak singkat namun berpengaruh. Sejarawan Anthony Reid menyebut Traktat London sebagai perjanjian yang membagi dunia Melayu menjadi 2 kutub kolonial. Satu dikuasai Inggris dari Singapura hingga Malaya, dan satu lagi dikuasai Belanda di Kepulauan Indonesia. Garis inilah yang kemudian menjadi batas geopolitik Asia Tenggara hingga abad ke-20. Dengan berakhirnya Bengkulu di tangan Belanda, Inggris menutup babak kolonialnya di Indonesia. Namun warisan mereka tetap hidup dalam sejarah bangsa ini, baik berupa reformasi politik, rekayasa keraton, maupun catatan pengetahuan seperti The History of Java. Sejarah penjajahan Inggris di Indonesia memang tidak sepanjang Belanda, namun jejaknya meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Dari kedatangan pertama mereka di Banten pada awal abad ke-17 hingga hengkang dari Bengkulu pada tahun 1824, Inggris memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Nusantara. Mereka datang sebagai pedagang,
lalu berubah menjadi penguasa militer. Mereka menantang monopoli VOC, tersingkir dari Maluku, namun bangkit kembali melalui Bengkulu dan Padang. Mereka menguasai Ambon, Banda, hingga akhirnya berhasil menaklukkan Jawa pada tahun 1811. Masa singkat yang disebut British Interregnum di Jawa menjadi momen paling dramatis saat Thomas Stamford Raffles berusaha membangun sistem kolonial baru dengan reformasi agraria, birokrasi modern, hingga campur tangan dalam politik keraton. Raffles menorehkan warisan yang paradoks. Ia memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent yang dianggap lebih rasional. Namun dalam praktiknya hanya membebani rakyat kecil. Ia menyingkap Borobudur. Ia mencatat adat, flora, dan fauna Jawa. Lalu menulis karya abadi, The History of Java, yang hingga kini masih dijadikan referensi ilmiah. Namun di balik semua itu, ia juga menyulut luka yang mendalam, terutama dengan penyerbuan Keraton Yogyakarta pada tahun 1812. Penyerbuan yang merampas kekayaan simbolik orang Jawa. Akhirnya, lewat Traktat London pada tahun 1824, Inggris memilih fokus di Singapura dan Malaya, sementara Belanda memperkuat cengkeramannya di Indonesia. Garis kolonial itu kelak membelah Asia Tenggara, meninggalkan batas-batas geopolitik yang masih kita kenal hingga hari ini. Sejarawan M.C. Rickleff pernah menulis, Inggris hadir sebentar, tapi mereka meninggalkan warisan yang panjang. Dari Borobudur yang kembali dikenal dunia, hingga lahirnya Pakualaman di Yogyakarta, dari catatan etnografi yang detail, hingga penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonial. Semua itu adalah bagian dari mozaik sejarah bangsa. Kehadiran Inggris di Indonesia mengajarkan satu hal, kolonialisme, betapapun singkatnya, selalu meninggalkan bekas. Bukan hanya pada struktur politik dan ekonomi, tetapi juga pada identitas dan memori kolektif. Dan jejak Inggris, meski sering terlupakan di balik panjangnya dominasi Belanda, tetaplah bagian dari perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan.